Kalau nggak ada, kakak punya emas kan kak? Mas kakak aja deh. Kevin pinjam ya? Nanti Kevin aja yang nggak deh kak. Itu kalung kakak kan besar tuh. Pasti lumayan dapatnya kan? Sini kak, biar Kevin bawa sekalian tuh kalungnya. Jadinya kan Kevin nggak bolak-balik kak. Lis, Rina kemana ya? Sudah 2 hari nggak masuk kantor loh. Loh, kamu nggak tahu tah? Rina kan lagi liburan, Dev. Dia tuh lagi liburan ke Bali. Lusa paling udah masuk kantor kok. Apa? Liburan? Yang bener aja sih, kok aku nggak diajakin? Mana nggak ngomong lagi. Kalau mau pergi liburan. Emangnya kalau ngomong, kamu mau ikut juga? Ya iyalah, ini kesempatan liburan loh. Emangnya kamu punya duit, Dev? Ya nggak ada sih, tapi kan bisa bayarin dulu kan. Nanti aku bayarnya bisa cicil kan tiap bulan. Loh, kok gitu sih, Dev? Kamu kalau mau liburan ya harus punya uang sendiri dong. Masa harus ngandelin temen sih? Justru itu gunanya teman. Harus bantu dong. Masa mau senang-senang sendiri sih? Lagian kan aku nggak minta dibayarin gratis. Aku kan cicil tiap bulannya. Terserah sih, Dev. Aku lapar mau makan dulu. Lis, bayarin aku dulu ini ya. Aku nggak punya uang cash. Di sini bisa kiris kok, Dev. Kamu bayar sendiri aja ya? Pelit banget sih jadi teman. Awas ya, kalau kamu minta bantuan sama aku. Gini nih, kalau makan sama Devi, pasti minta bayarin terus. Rina lagi liburan. Kalau dia liburan, pasti duitnya banyak kan? Aku mau pinjam duit sama dia. Pasti aku bakalan dipinjamin. Awas aja kalau sampai enggak. Ririn sudah mau pulang ya? Cepet banget sih. Anti masih kangen loh. Anti, Ririn pulang dulu ya. Itu papa sudah datang. Besar banget kalung Karina. Pasti harganya mahal tuh. Kalau dia bisa beli kalung sebesar itu, berarti kan dia banyak uang dong. Wah, berarti kan bisa dong aku pinjam uang nih. Besok deh, aku kesini lagi, tapi sendirian aja deh. Dadah Anti, sampai ketemu lagi ya. Ayo kita pulang, papa masih ada kerjaan nih. Mbak, kami pamit pulang dulu ya, Mbak. Iya deh, hati-hati ya. Ya Allah, kapan ya aku bisa punya anak? Duh, yang baru pulang liburan nih. Sombong amat ya, liburan gak ngajak-ngajak. Aduh, ada lagi wanita ini. Mana nih oleh-olehnya? Masa aku gak dapet oleh-oleh sih? Kan gak lucu. Udah liburan gak ngajak-ngajak, masa aku juga gak dapet oleh-oleh sih? Gak terima aku loh ya. Dev, sorry ya. Aku memang sengaja nggak beli-beli di sana. Loh, kamu kok gitu sih, Rin? Apa kamu gak malu? Pulang liburan gak bawa oleh-oleh? Kalau aku sih malu ya. Sengaja. Tujuanku ke sana kan bukan buat belanja-belanja. Aku kan mau honeymoon, Dev. Halah, sudah 5 tahun berumah tangga kok selalu alasan honeymoon mulu sih? Bilang aja pelit. Kamu tuh juga. Harusnya ngomong dong sama aku. Kalau kamu mau liburan ke Bali, ini malah pergi diam-diam. Gak bawa oleh-oleh pula. Loh, aku kan mau honeymoon, Dev. Masa aku harus bawa kamu sih? Kan aneh. Lebih aneh lagi, kamu pergi gak ngomong sama aku, Rin? Aku kan juga mau liburan. Aku ini nggak punya planning ke sana, Dev. Tiba-tiba aja lakiku ngajak liburan. Memangnya kalau kamu ikut, kamu sudah siap finansial? Belum sih, tapi kan kamu bisa bayarin aku dulu kan? Nanti aku bayarnya cicil sama kamu. Hah, apa? Bayarin kamu? Iya dong, kamu kan temanku, Rin. Masa kamu mau senang-senang sendiri sih? Kan gak lucu.
Awas aja ya, kalau aku pergi liburan, aku juga nggak bakalan ngasih tahu kamu, Rin. Nggak apa-apa sih. Aku juga bisa liburan sendiri kok. Rin, kamu kan habis liburan ya? Pasti kamu punya duit kan? Pinjam dulu dong, Rin. Pinjam? Yang kemarin aja kamu belum balikin loh, Dev. Masa mau pinjam lagi sih? Gampang aja tuh, Rin. Yang kemarin cuma 500.000 aja kan? Cukupin deh, jadi 1 juta ya. Duh, gimana ya? Sebenarnya aku tuh juga mau pinjam duit sama kamu, Dev. Kamu tahu sendiri kan? Aku habis liburan, jadi duitku juga habis, Dev. Kamu ada duit nggak, Dev? 500.000 aja. Gimana? Loh, kok jadi kamu yang pinjam sama aku sih? Makanya, nggak usah bergaya mau liburan. Habiskan duitmu. Masa kamu lagi yang nyusahin aku sih? Tolonglah, Dev. 500.000 aja. Nggak ada, Rin. Aku yang mau minjam duit. Kok malah kamu yang mau minjam sama aku sih? Tolonglah, Dev. Gitu amat sih sama temen. Udah aku mau kerja lagi. Dasar gak tahu diri. Apa-apa mau dibayarin. Giliran kita nagih, banyak banget alasannya. Untung aku punya akal. Orang kayak begitu tuh harus diakalin. Hehe. Malu sendiri kan? Kamu jadinya. Haha. Masuk aja, Vin. Kamu dari mana nih? Kok pagi-pagi sudah kesini? Kamu nggak kerja? Lagi libur, Bang. Karinanya ada, Bang? Ada. Duduk dulu ya. Abang mau berangkat kerja juga nih. Sayang, ini ada Kevin datang. Abang sekalian pamit ya. Nanti kesiangan. Iya, Bang. Hati-hati ya. Abang berangkat dulu ya, Dek. Iya, Bang. Hati-hati ya. Untung aja, suami Karina pergi kerja. Jadinya leluasa aku ngobrol sama Karina. Duh, apalagi sih kalau pagi-pagi begini Kevin datang, pasti masalah uang nih. Capek banget ya Allah, ngutang gak habis-habis. Apalagi nih alasannya? Kenapa, Vin? Kamu pagi-pagi kesini? Kakak mau pergi kerja loh. Anu, Kak. Kevin kesini. Mau pinjam uang, Kak. Uang? Buat apa, Vin? Yang kemarin-kemarin aja kamu belum bayar loh, Dek. Buat anu, Kak. Kevin mau bayar cicilan motor, Kak. Sudah berapa kali loh kakak yang bayar cicilan motormu itu. Tapi sampai sekarang uang kakak belum juga kamu balikin. Terus sekarang kamu mau pinjam lagi dengan alasan yang sama. Tolonglah, Kak. Kalau bukan Kakak, siapa lagi yang mau nolongin Kevin, Kak? Aku bingung, Kak. Kalau motorku ditarik, aku kerja pakai apa, Kak? Terus lagi, kasihan loh Ririn, Kak. Nggak bisa jalan-jalan lagi. Duh, gimana ya, Dek? Kakak juga lagi nggak punya uang lebih loh. Tolong aja, nah, Kak. Tolongin Kevin dong, Kak. Kakak nggak punya uang, Dek. Uang kakak kepake habis liburan kemarin loh. Kalau nggak ada, Kakak punya Mas kan, Kak? Mas Kakak aja deh. Kevin pinjam ya? Nanti Kevin aja yang nggak deh, Kak. Itu kalung Kakak kan besar tuh. Pasti lumayan dapatnya kan? Sini, Kak. Biar Kevin bawa sekalian tuh kalungnya. Jadinya kan Kevin nggak bolak-balik, Kak. Pasti Kevin mau pinjam duit lagi tuh. Yakin banget aku. Ya Allah, kenapakah kita ini jadi tempat peminjaman uang? Apa orang-orang ngelihat kita ini banyak uang kah? Apa karena kita dilihat baik-baik aja? Gak pernah ngeluh. Jadi mereka pikir kita ini banyak uang terus. Serba salah nih. Serba salah nih. Der, pinjam duit dong. Kamu kan habis liburan nih. Pasti kamu lagi banyak duit kan? Gak usah banyak-banyak, bro. 1 juta aja. Aku kepepet banget nih. Mau bayar cicilan loh. Langsung transfer ke rekeningku aja ya. Biasa, bayarnya habis gajian ya, bro. Buruan transfer ya, bro. Hari ini aku harus setoran nih. Kalau nggak aku bakalan kena denda loh. Aku ke ruanganku dulu ya. Kirim aja nanti bukti transfernya ya.
Makasih lo bro. Apa ku bilang? Baru aja aku ngomong, sudah ada yang mau pinjam lagi kan? Ya Allah, ya Rob. Orang kaya kali aku ya, di mata teman-temanku. Capek banget aku dijadikan pelarian. Kalau nggak ada, kakak punya emas kan kak? Mas kakak aja deh. Kevin pinjam ya? Nanti Kevin aja yang nggak deh kak. Itu kalung kakak kan besar tuh. Pasti lumayan dapatnya kan? Sini kak, biar Kevin bawa sekalian tuh kalungnya. Jadinya kan Kevin nggak bolak-balik kak. Vin, dengar baik-baik, kakak sudah cukup. Setiap kali kamu jatuh, kakak yang kamu cari. Setiap kali kamu butuh, kakak yang kamu datangi. Tapi kamu gak pernah belajar berdiri sendiri. Dan soal kalung ini, jangan minta kakak mengorbankan satu-satunya yang kakak jaga. Hanya untuk nutup tanggung jawab yang seharusnya kamu hadapi sendiri. Dan kalung ini bukan untuk menutup kelalaianmu sendiri. Tapi kak, aku ini adekmu loh. Masa kakak nggak kasihan sama aku sih kak? Jangan pelit deh. Masa uang segitu? Kakak nggak mau ngasih pinjem sih? Kakak bukan tempat kamu terus bersandar, Vin. Kamu sudah dewasa. Ada titik di mana kamu harus berdiri. Pakai kakimu sendiri. Itu tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab kakak yang harus selalu bantu kamu. Kita memang saudara. Tapi kita punya tanggung jawab masing-masing. Kamu tuh sadar gak sih? Kamu tuh kecewa karena ekspektasimu sendiri. Kamu menyalahkan kakak karena kakak tidak bisa membantumu. Ingat ya Vin, jangan pernah marah dan berkata pelit dengan orang yang tidak sesuai dengan ekspektasimu. Ingat, gak semua orang harus mengikuti keinginanmu. Mulai sekarang, hadapi masalahmu sendiri. Karena kalau kakak terus menolong, kamu gak akan pernah berubah. Kok nggak ditransfer sih sama Derry nih? Masa aku harus datangin lagi sih? Der, kok kamu belum transfer sih? Aku mau bayar cicilanku loh, Der. Lo emangnya? Aku ada jawab iya, kan enggak? Kok gitu kamu bro? Kamu kan sudah tahu tiap bulan aku harus bayar cicilanku. Kenapa kamu nggak transfer sih? Gimana ya? Masa sih tiap bulan aku yang harus bayar tagihanmu? Sekali dua kali sih nggak apa-apa bro. Lah ini, kamu yang punya utang. Masa aku yang harus bayar cicilannya sih? Lucu banget kamu bro. Ya kan aku selalu bayar utangku bro. Apa salahnya sih? Kamu talangin dulu. Setiap gajian kan aku selalu bayar kan? Ya tapi kan nggak gitu juga kali bro. Tiap bulan aku selalu yang nalangin. Emang sih, kamu bayar setiap gajian. Tapi kan aku juga punya keperluan bro. Gak mesti aku harus nalangin tagihanmu dong. Halah, pelit banget sih kamu bro. Susah amat dimintain tolong. Ingat ya bro, barang siapa yang menyulitkan urusan orang lain, pasti bakalan disulitkan juga urusanmu bro. Kamu ngomong gitu, apa nggak ngaca sih? Kamu sendiri selalu menyusahkan aku. Nyuruh bayar cicilanmu tiap bulan. Memangnya kamu aja yang punya cicilan? Halah dasar pelit. Ingat ya bro, kalau kamu susah, jangan cari aku. Ya gini nih manusia. Lupa ingatan kalau sudah pernah ditolong. Sekali aja nggak bantu, udah dicap pelit. Sekali dua kali sih boleh aja. Lah ini, sudah seperti kewajiban kita harus bantu terus-terusan. Kesel banget aku. Kok ada ya manusia kayak begitu? Gak tahu diri banget sih. Rin, kamu ke ruanganku sebentar ya. Jangan lama, ibu ada perlu sebentar. Ya Bu, sebentar Rina ke sana. Aduh, ada apa lagi nih? Rina, sengaja ibu manggil kamu ke sini. Kamu ada uang tabungan gak, Rin? Tabungan, Bu? Iya, uang tabungan, Rin. Kamu pasti punya kan? Kenapa memangnya, Bu? Ada apa? Ibu butuh duit, Rin. Ibu mau pinjam uang tabungan kamu. Kamu langsung transfer, Ibu, ya? Loh, bentar dulu, Bu. Rina masih bingung, Bu. Gitu aja kok.
Bingung sih kamu? Aku ini butuh uang. Kamu kan punya tabungan. Uang di tabungan kamu itu, ibu pinjam dulu. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Bu, Rina aja belum jawab ada atau enggak. Ibu sudah main suruh transfer aja. Pastinya kamu ada dong. Masa sudah bertahun-tahun kerja di sini? Kamu nggak punya uang tabungan sih? Kan aneh. Kamu kan habis liburan? Pasti kamu punya uang kan? Kamu jangan bohong sama saya ya. Bu, saya memang habis liburan, Bu. Tapi bukan berarti saya banyak uang, Bu. Saya memang sudah bertahun-tahun kerja di sini, Bu. Tapi saya cuma karyawan biasa. Belum tentu punya tabungan. Ibu yang di atas saya saja, yang kerjanya juga sudah bertahun-tahun, juga nggak punya tabungan. Apalagi saya, cuma karyawan biasa, Bu. Buktinya, kamu bisa liburan. Berarti kan kamu punya uang dong? Itu uang tabungan suami saya, Bu. Orang-orang ngelihat kami liburan banyak uang. Padahal mereka nggak tahu susah payah dan berapa lama kami harus ngumpulin uang buat liburan impian kami. Nah, itu suamimu punya tabungan, Rin. Pinjam dulu dong. Coba deh, kamu ngomong sama suamimu dulu. Nggak ada, Bu. Tabungan kami belum terisi lagi. Oke, kamu punya emas garin yang bisa digadaikan. Kayaknya kalungmu itu lumayan uangnya kalau digadaikan. Maaf, Bu. Ini bukan emas. Ini cuma aksesoris biasa saja, Bu. Aduh, heran aku sama kamu. Uang nggak punya, emas juga nggak ada. Percuma dong kamu kerja, tapi nggak ada hasilnya. Laki bini kerja, anak nggak punya, habis kemana uangmu itu, Rin? Boros banget kamu jadi orang. Loh, Ibu kok ngatain saya begitu, Bu? Ibu marah karena nggak dapat pinjaman. Harusnya kata-kata yang Ibu ucapin itu buat Ibu sendiri. Ibu itu atasan saya loh, Bu. Nggak pantas seperti itu sama saya. Kalau saya nggak punya, masa sih Ibu ngatain saya begitu? Bukan berarti saya bawahan Ibu, terus saya nurut kemauan Ibu seenaknya. Apalagi ini di luar urusan pekerjaan. Sangat-sangat tidak etis sekali, Bu. Ya udah sana, kamu kembali ke ruanganmu. Capek banget rasanya hari ini. Energiku rasanya habis disedot sama orang-orang yang gak tahu diri itu. Ya Allah, apa mukaku ini seperti petugas mekar? Selalu ada uang buat dipinjam. Dipinjemin, susah baliknya. Gak dipinjemin, dikatain pelit lah. Inilah, itulah. Muak banget rasanya. Capek banget abang, Dek. Hari ini rasanya lelah banget. Lelah ngadepin orang-orang yang gak tahu diri. Loh, kalungmu kemana, Dek? Kusimpan dalam lemari, Bang. Muyak aku sama orang-orang nih. Gak bisa banget ngeliat yang mengkilat-kilat. Langsung aja disuruh menggadai. Ya udah, Dek. Kita ngopi aja yuk. Kesel mikirin masalah orang. Ayo, Bang. Muyak juga aku rasanya. Ada jenis manusia yang tangannya selalu terbuka, bukan untuk memberi, tapi untuk meminta tanpa rasa malu. Datang membawa cerita sedih, pergi meninggalkan beban. Hari ini memohon dengan wajah memelas, besok marah karena tak sesuai ekspektasi. Saat uang dipinjamkan, ia lupa berterima kasih. Saat ditolak dengan alasan yang wajar, ia berubah menjadi hakim. Menuding, mencaci, bahkan melabeli orang baik sebagai pelit dan tak punya hati. Mereka lupa satu hal penting. Meminjam bukan hak, dan membantu bukan kewajiban. Lebih ironis lagi, yang bekerja keras dianggap egois. Yang menjaga hasil jerih payahnya dianggap kejam. Seolah hidup orang lain memang diciptakan untuk menutup lubang tanggung jawab mereka. Padahal, orang yang benar-benar tahu diri tak akan marah saat ditolak dan tak akan merendahkan tangan pada yang tak sanggup lagi memberi. Jangan rusak hubungan hanya karena uang, dan jangan bangun mental pengemis di atas ego yang merasa paling berhak. Karena pada akhirnya,
bukan orang yang menolak pinjaman yang memalukan, melainkan mereka yang marah ketika tak dibantu, namun lupa untuk belajar bertanggung jawab. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu ya.